Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Horunisha, saya dari kelas 95. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia, tentang mengidentifikasi teks tanggapan. Seperti yang kita ketahui, teks tanggapan adalah teks yang berisikan penilaian atau kritik pada suatu produk atau karya, atau juga bisa disebut dengan tulisan yang mengungkapkan penilaian seseorang terhadap suatu hal, baik itu mendukung maupun tidak mendukung. Nah, ciri-ciri teks tanggapan yang pertama yaitu adalah menggunakan bahasa yang bervariasi. Dan kedua yaitu adalah terkait dengan fenomena yang terjadi. Jadi sang pengkritik atau penulis menanggapi sebuah fenomena yang terkait dengan apa yang dikritiknya, seperti itu. Dan terakhir adalah berupa fakta dengan alasan yang kuat. Jadi ketika kita mengkritik atau memberikan tanggapan, kita harus memiliki alasan yang berupa fakta dan alasan itu harus kuat. Begitu. Baik, di sini sudah ada lembar kerja peserta didik LKPD ya, KD 3.7, yaitu tentang mengidentifikasi teks tanggapan. Sebelum mengerjakan, bacalah teks tanggapan berikut. Di sini sudah ada teks tanggapan tentang penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, dan ada soal di bawahnya. Jadi pertama-tama kita akan membaca teks tanggapan ini dulu. Tanggapan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri, bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun, di balik bahaya kesehatan, tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Bagaimana tidak? Rasanya tiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan? Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Padahal, saya kira pertimbangan beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Jika tidak dilakukan PSBB ketat, maka kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Namun sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Alasannya adalah DKI Jakarta dapat meminjam fasilitas kesehatan di daerah lain seperti di Provinsi Jawa Barat. Tapi bukankah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru? Bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Selain itu, saya pikir sedari awal Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa PSBB ketat harus dilakukan jika memang dibutuhkan. Menurut saya, statistik yang diutarakan oleh Pak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkannya. Bukan bermaksud untuk menyalahkan pemerintah pusat. Buktinya sebagian pemerintah daerah juga malah membuat keonaran di tengah kondisi yang genting seperti ini. Diketahui salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah malah menggelar dangdutan dalam iklim pandemi yang tidak menentu ini. Selain itu, rasanya sebagian masyarakat juga masih benar-benar mampu mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan. Awak media juga seakan gemar memberitakan hal yang menyudutkan kesalahan suatu pihak dalam penanganan COVID-19. Pada akhirnya, jika kita terus menyalahkan salah satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah, akan ketahuan belangnya. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru seharusnya bergotong royong, saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan. Kebersamaan untuk kebaikan bersama pula. Setelah membaca teks tanggapan tersebut, kerjakan soal berikut ini. Setelah membaca teks tanggapan tersebut, kerjakan soal berikut ini. Ada 2 soal. Yang pertama, tentukan fungsi teks tanggapan. Dan kedua, identifikasilah informasi dalam setiap paragraf tersebut. Jadi, baik, pada presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan pendapat dan jawaban saya dari LKPD ini. Pada soal pertama, tentukan fungsi teks tanggapan.
Fungsi teks tanggapan adalah memberi penilaian terhadap suatu hal, baik itu mendukung atau menolak. Jadi fungsi dari teks tanggapan adalah untuk melakukan penilaian pada suatu hal, baik itu mendukung maupun menolak. Selanjutnya yaitu, identifikasilah informasi dalam setiap paragraf berikut. Jadi pada jawaban saya di buku, saya sudah menuliskan tentang identifikasi informasi dalam paragraf teks tentang penanganan COVID-19 yang sudah saya bacakan tadi. Baik, pada paragraf pertama, teks tersebut menjelaskan tentang bahaya dari virus COVID-19. Pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat pada teks tersebut menjelaskan bahwa sang penulis setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi. Namun, ia tidak setuju dengan pihak yang tidak mendukung. Pada paragraf kelima, sang penulis menjelaskan tentang sebagian pemerintah yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tapi malah menggelar dangdutan. Dan pada paragraf ke-6 atau terakhir, sang penulis menjelaskan tentang inti dari tanggapannya. Inti dari tanggapannya adalah kita harus berhenti untuk saling menyalahkan, saling menyudutkan, dan kita harus mendukung bergotong royong agar dapat mengakhiri dan memberantas pandemi virus COVID-19 ini. Jadi itulah jawaban isian dari mengidentifikasi teks tanggapan yang telah saya bacakan tadi. Itulah presentasi saya. Sekian, mohon maaf bila ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.